Selamat malam. Kembali lagi ke Hukum ID. Tadi kita udah wawancara beberapa pengurus DPP AI Maju Bersama. Tapi nggak afdol kalau seandainya dua tokoh sentral AI Maju Bersama, Ketua Umum dan Sekjen tidak dimintai pendapat terkait dengan turnamen biliar yang sekarang sedang berlangsung. Ketum lagi nanti kita cari, nggak tahu di mana. Ini saya baru dapat Sekjen. Setelah menunggu beliau selesai bertanding, ya Pak. Ya. Tadi alot juga ya sama Pak terakhir tuh Pak Dodi sama Coki, Pak Coki, ya. Coki. Johannes Aritonang. Itu juara. Itu andalan juga, itu andalan dari AI kita, salah Ya. satu andalan lah. Ya. Dan alot juga tadi Pak ya. Luar biasa, ternyata memang nggak hanya di persidangan. Kalau advokat tuh kalau lagi ada turnamen apa-apa kayak begini pun juga all out, All out ya. nggak mau ngalah. Berat makanya. Habis pikiran kita energi. Tapi bagus lah. Tapi Luar biasa. bola 9 Bapak ikut, Dua-duanya ikut. bola 8 Bapak ikut. Ya, ikut ngeramein lah. Kita nggak jago main, tapi ngeramein. Ya. Awalnya soalnya kita ini di luar prediksi sebenarnya. Awalnya tuh kita kerain, jadi kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari sebelum penutupan daftar itu masih kira-kira 40 orang lebih lah peserta. Makanya karena khawatir nggak terlalu maksimal, kita daftar lah yang bisa main dikit-dikit pun daftar termasuk saya. Itu aja sejarahnya. Yang bisa main dikit-dikit gitu. Iyalah. Yang penting support kegiatannya, programnya AI. Pak, ini kan antusias kita bisa bilang sangat luar biasa ya dari anggota AI Maju Bersama dan juga Luar. organisasi luar. Betul. Yang tadi dari KAI, Ferrari, bahkan dari Pradi itu ada. Ada Peradan juga kalau nggak salah. Ya, Saya baru ada. ya. Betul. Nah, dari target peserta yang saya dengar tadi dari Ketua Panitia ditargetkan 70, ini membludak sampai 110. Ya. Itu kan luar biasa tuh Pak. Bahkan ini juga dibatasin. Tadinya makin banyak Pak ya. Betul. Nah, Hari ini bakal mau daftar lagi sebenarnya, kayaknya kita panitia akhirnya mutusin batasin karena memang waktu sih. Kita kan bikin 1 hari. Ya. Nah, itu Bapak melihat ini fenomena apa tuh? Jadi sekali lagi memang animonya ini memang luar biasa ya. Jadi inilah akhirnya kita bisa melihat bersama advokat itu butuh. Artinya di keseharian advokat itu kerja, ternyata banyak juga yang memang butuh untuk menyalurkan hobi. Kalau saya lihat ini kan bukan mengejar nilai uang. Kalau hadiah nggak seberapa lah dengan lawyer kan, gitu. Fee sudah berapa kali lipat. Jadi kalau saya lihat memang ini menarik ya. Jadi memang kalau saya perlu cerita juga sejarah kenapa bisa ada turnamen. Sebenarnya awal ini inisiasi dari bidang olahraga DPP, ya, dari Pak Daniel Alfredo, ya. Jadi programnya bidang olahraga dan seni DPP diajukan ke Ketum. Nah, Ketum ini memang saya apresiasi Ketum Bang Ranto Simanjuntak ini selalu support apapun yang diajukan oleh anggota. Pasti akan di-provide ya, apapun yang memang untuk kebutuhan anggota. Nah, pada saat ini diajukan itu memang waktu itu kalau nggak salah ingat itu berbarengan dengan rencana kita juga mau adakan golf. Tapi memang ternyata keduluan biliar, mungkin karena animo juga lagi musim nih, lagi booming nih. Saya lihat juga dari beberapa turnamen biliar yang pesertanya juga orang-orang di dunia hukum itu mulai agak semangat ini. Nah, tapi kita di luar prediksi juga sampai 100 lebih ini luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Jadi karena animo yang besar ini, saya setuju. Artinya Ketum juga sudah bahas di internal kita
Ini awalnya sebenarnya judulnya ini Piala Bergilir. Jadi awalnya Piala Bergilir, tapi kalau sebut bergilir itu mempunyai beban yang mungkin karena ini perdana. Akhirnya kita runding, bergilirnya coba kita take out dulu Piala Ketum. Tapi dengan 2023 berarti ada to be continue 2024 berikutnya. Nah, kalau bicara tadi saya dengar juga gimana selanjutnya. Jadi gini, kita ini tidak sentralistik kalau bicara membangun organisasi. Kita kali ini memang DPC Jakarta Selatan, ketuanya di Bima, ya, ketua DPC Jakarta Selatan beserta tim, beserta anggota DPC Selatan itu menyatakan siap. Awalnya memang ini di Blok M, makanya kita penugasannya DPP menugaskan ke AI Jakarta DPC Jakarta Selatan. Cuman satu dan lain hal, pindah-pindah tempat, tidak memungkinkan tempat di Blok M, akhirnya jadi di sini. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Walaupun ada pertanyaan nanti, kok hostnya Jakarta Selatan padahal tempatnya Jakarta Utara? Nah ini supaya clear juga. Ini acara DPP, makanya Piala Ketum. Tapi Panitianya kebetulan di awal ini karena mau di selatan, tempat jatuh di sini. Karena memang kita lihat kalau kemarin tetap di selatan, dengan animo yang 100 orang lebih ini, mungkin nggak akan bisa kita laksanakan itu. Tempat nggak akan cukup. Gitu. Ya. Nah, melihat ini sampai Bapak juga ikut main, terus tadi Ketum juga pukul bola pertama itu, Betul. kedepannya akan to be continue dan kita harapkan seperti itu ya Pak ya. Insya Allah kita akan to be continue. Memang itu udah menjadi program yang akan kita bikin berkelanjutan. Di samping dari program olahraga lain ya. Tadi saya dengar dari Ketua Bidang Olahraga, Oke. Bang Daniel Fredo, Alfredo. akan ada lagi cabang olahraga lain yang akan diselenggarakan. Betul. Yang paling dekat ini mungkin golf sama turnamen golf sama tinju, boxing. Ya. Nah, itu Bapak melihat apa sih ini bahwa lawyer butuh pengalihan stressing atau bagaimana? Jadi satu itu, tadi saya ngomong di awal ya, artinya memang lawyer itu di tengah kesibukan itu ternyata kita ini juga manusia yang juga memiliki hobinya macam-macam lah ya. Ada yang suka golf, ada yang suka ya ini biliar, ada yang suka sepedahan, kan? Ada mungkin tinju itu mungkin sangat menarik. Kalau yang golf, biliar mungkin udah beberapa lalu udah ada yang mulai gitu ya. Cuman kalau tinju saya nggak tahu. Kalau dari Hukum ID udah pernah ngeliput tinju advokat belum? Selama ini, sejauh ini. Waktu Pak Hartono bikin boxing yang awal dulu, itu pernah, tapi bukan Hukum ID ya, karena Hukum ID belum lahir. Gitu ya. Dulu advokat. Organisasi? Kalau nggak salah Bang Sumantap Simorangkir sama siapa gitu, aku lupa Pak. Tapi pernah ada tuh tinju advokat dan antusias, mereka tinju beneran. Gitu ya. Apalagi kalau lawan di pengadilan kita adu. Gitu ya. Oh, kalau itu udah lain cerita. Wah, kayak itu memang cakar-cakaran kayak. Udah ya mungkin sudah hilang akal nanti. Ya, tapi kan memang ada pengamanan pasti kan. Bukan kayak tinju umum ya. Ya memang, jadi selain memang banyak punya passion dan minat hobi ini kita perlu salurkan. Saya lagi, yang kedua, olahraga ini ternyata memang sebagai pemersatu. Itu kita tidak bisa pungkirin, itu fakta yang ada. Contoh, bagaimana cara bisa mengumpulkan sekian ratus atau 100.000 lah kalau bicara soal lagi mendukung kesebelasan bola bertanding dari segala latar. Mungkin waktu lagi nggak ada tanding mereka ada yang rival, ada yang lawan, ada yang apapun. Tapi pada saat mendukung kesebelasan mereka akan satu stadion. Artinya ini memang olahraga ini ya tadinya dari pagi deh kita lihat sama-sama Hukum ID. Dari pagi tidak ada keributan loh.
Ya. Tidak keributan. Dari latar, saya jujur aja, kalau saya lihat tadi dari muka-mukanya, ini mungkin seimbang, malah lebih banyak di luar organisasi AIN yang pesertanya. Ini yang membuat saya juga sangat senang ya, senang artinya sudah dewasalah advokat-advokat sekarang. Jadi janganlah kita berkutat lagi masalah soal perebutan soal organisasi. Toh ternyata kebutuhan di lapangan apa sih? Mereka nggak butuh siapa yang mimpin, siapa yang legal. Mereka tuh butuh wadah. Wadah itu kan apa sih? Kalau advokat apakah hanya cuma KTA? Butuhnya kita. Nah ini minat-minat mereka, walaupun sekali lagi ini memang olahraga bukan utama, tapi olahraga inilah yang membangkitkan semangat fair play. Artinya kita harus punya jiwa sportif. Di olahraga akan menular di pekerjaan. Kenapa kalau kita sampai bertarung tidak sehat juga di pekerjaan, seperti sekarang kan kita lihat udah makin gimana ya, kerjaan lawyer itu pun juga sudah kayak hukum rimba, tidak mengenal lagi kawan dan lawan. Padahal kan tujuan kita tuh nggak ke situ. Kita ribut di pengadilan kan intinya ini kan kita membela klien. Jangan dibawa ke kehidupan setelah pekerjaan. Apalagi sudah lagi lebih ekstrim di organisasi. Ini yang saya sangat sayangkan. Apa yang saya organisasi? Karena kita beda baju, itu menjadi persaingan. Itu yang nggak ada di kami. Itu yang saya pastikan di setiap kami ngobrol, baik formal maupun informal, kita tidak boleh begitu. Ini buktinya. Kita nggak usah bicara antara kita loh. Ini antara kita dengan organisasi lain yang beragam nih. Apakah menjadi penghalang? Enggak. Nah, makanya kegiatan seperti ini saya rasa perlu dibudayakan supaya sekarang contoh, kita ketemulah sering di acara-acara seperti ini. Toh, itu juga memperluas kita punya link, relasi. Pada saat kita menjadi lawan pun misalkan, oh kan kenal. Semangatnya kan damai kita ini semua sebenarnya. Semua urusan apapun lah. Nah kalau kita sudah kenal, apakah kita, apa kita jadi ribut? Udah kenal lah, kita udah sering main. Itu pasti akan ada manfaat. Nah cuman kan memang untuk membuat ini tidak mudah. Makanya saya apresiasi banget sama teman-teman panitia, terutama yang host adalah DPC AI Jakarta Selatan di bawah rekan Bima, dan dibantu oleh memang ada kita juga buat profesional, teman-teman yang memang sudah sering mengadakan turnamen biliar, supaya acara ini juga tidak asal-asalan. Bapak tadi mungkin udah pulang kali ya. Siapa? Pertandingan ini dihadiri oleh lintas generasi. Oke. Contoh Pak Hartono Tanuwijaya, Betul. Pak Tommy Tsugi, Betul. itu datang dan ikut bertanding juga. Terus ada juga siapa tadi yang udah maksudnya udah generasi di atasnya milenial kali ya. Betul, sepuh lah ya. Sepuh lah ya. Oke. Jadi mereka masih antusias dan bahkan tadi terakhir di bola 8 Pak Tommy Tsugi pasangan dengan Pak Hartono Wijaya kalah, ya mungkin sudah pulang. Betul. Nah, cuman mereka nunggu sampai ini dengan antusias tuh. Bapak emang merencanakan ini tidak dibatasi usia atau gimana awalnya? Memang kita bicara advokat itu kan nggak ada masa pensiun. Requirement untuk acara ini harus advokat. Artinya sudah terjawab, usia nggak ada batasan, asal advokat. Gitu loh. Kalau profesi lain nanti kalau di tahun depan mungkin Jadi begini. kayak notaris atau apa? Betul, jadi begini. Kita ini kan namanya perdana ini kita harus banyak belajar dan evaluasi. Jadi ternyata animo ini banyak yang di luar dari profesi advokat yang mencoba untuk daftar. Sarjana hukum pun banyak. Nah, jadi mungkin jadi pertimbangan kami ke depan, kalau memang ini to be continue, ke depan ini mungkin apakah kita akan perluas di luar advokat, tapi batasannya adalah hukum, yang latar belakang hukum, itu sangat mungkin. Nanti tapi kita coba kaji lebih lanjut.
Karena turnamen biliar ini juga ada turnamen biliar advokat internasional. Oke. Mungkin nanti Indonesia menjadi tuan rumah. Bapak ada rencana untuk mengundang mereka datang. Mudah-mudahan, tapi kan kalau bicara nasional berarti kita harus matang. Artinya ini baru pertama, saya yakin 2 kali lagi lah, baru kita udah ketemu modelnya, ya, baru kita bisa berani untuk bicara go internasional. Karena kita juga nanti membawa nama Indonesia, kan, nggak boleh sembarangan. Pak, role model misalnya gini, panitia sekarang kan Jakarta Selatan nih. Betul. Nanti kalau turnamen golf apakah digilir atau untuk golf Jakarta Pusat terus atau ini pertandingan biliar nanti tahun depan Jakarta Selatan atau digilir? Golf apa nih? Apa biliar? Cabang olahraga yang dipertandingkan Oke. itu apakah panitianya itu dari satu DPC misalnya golf Jakarta Pusat, Oke. biliar Jakarta Selatan, terus nanti basket Jakarta Barat atau bagaimana? Enggak, kita nggak ada rencana untuk pembagian sesuai dengan DPC, tidak. Artinya itu yang saya bilang di awal, kita ini membangun organisasi itu dengan memberdayagunakan potensi-potensi dari seluruh anggota. Siapa yang siap, kita akan dorong maju pasti. Makanya kebetulan saya bilang ini Jakarta Selatan awalnya sudah sanggupin. Jadi ke depan mungkin saja bisa Jakarta Selatan bukan karena hanya mereka, bukan. Tergantung kesiapan pada saat itu. Tetapi kita membuka, kalau bicara bergilir kan nggak enak. Artinya memang kita akan rolling semua potensi yang ada. Nah, jadi tidak ada nanti misalkan golf hanya untuk anak Jakarta Pusat. Biliar hanya satu, enggak. Jadi rolling ya. Rolling. Jadi supaya DPC juga merasa ada tanggung jawab dan Betul. ada kegiatan gitu. Jadi mungkin ini agak keluar apa ya bicaranya, bukan keluar koridor sih. Jadi ekstrimnya begini. Kita ini membangun organisasi ini, kita mau menunjukkan dan membuat potensi-potensi yang dimiliki oleh cabang-cabang ini punya panggung. Karena kan nggak selalu DPP melulu gitu loh. Inilah yang saya salut juga dari ketum kita, ya, Bang Ranto Simanjuntak, bahwa di sini kita tidak menggunakan sentralistik, apa namanya itu, kalau terpusat itu, Ya, hanya DPP aja, tidak. Karena kenapa? Yakin dan percayalah, DPC kita berhasil semua, dengan otomatis akan mengangkat nama DPP juga. Artinya bukan hanya DPP terus yang ada di depan. DPP itu sebenarnya berapa sih anggotanya? Pengurus kan? Yang punya anggota banyak itu adalah DPC. Justru mereka yang punya potensi lebih besar. Ya. Kita ini seperti kayak supervisi lah. Program-program mereka itu kita yang support. Ya. Lebih support lagi kalau nanti 2-3 tahun ke depan mereka bisa mandiri. Ya. Kalau awal-awal pasti kita support dari DPP dalam segala hal. Ya. Dan peserta ada juga yang dari luar kota ya, seperti ada Aceh, ada Palembang, Pontianak, tadi ada Pontianak tadi dan Betul. Pontianak master juga tuh. Oh gitu ya. Iya, itu meng-hire-nya gimana tuh? Kita, nah satu lagi tadi malah ada salah satu itu ketua harian Popsi. Tadi Pak namanya Pak Junaidi, Lawyer juga. advokat. Jadi nggak mungkin bukan advokat masuk sini. Pak Junaidi itu tadi saya bincang sedikit waktu lagi ada setelah pertandingan. Beliau itu ketua harian Popsi DKI Jakarta. Awalnya sebenarnya kita ini juga punya rencana untuk join. Paling tidak Popsi membuka lah acara kita. Cuman memang satu dan hal pertimbangan kemarin kita coba skip dulu, mungkin next. Tapi mungkin gayung bersambut saya nggak tahu gimana. Ikut sebagai peserta. Nah, tadi saya ngobrol menyambut baik. Artinya nanti ke depan mereka akan open hand untuk kita coba sinergikan apa yang bisa kita join sama Popsi. By the way, Pak Junadi masih Tadi saya lihat sih, nanti coba kita tanya panitia. Tadi saya lihat masih lanjut dia itu. masih lanjut ya. Tapi Iyalah, kayaknya nggak bola 8 kayaknya, bola 9 aja. kalau Popsi tumbang berarti ya kita demo aja Popsinya gitu, Gitu Pak ya. Gitu. Tapi mungkin kan nggak semua pengurus itu harus jago mungkin. Ya. Tapi jago lah, Pak Junaidi jago. Ya.
tadi ngalahin, pas saya lagi bincang sama beliau itu lagi mengalahkan ketua DPC Jakarta Pusat kita itu, Iya, iya. Pak Arulianto. Rulianto. Ya. Mungkin ada pesan Pak untuk kabit olahraga yang luar biasa aktif, karena dia banyak prestasi ya. Ya bola, dia memanage sedemikian rupa, terus ini lagi biliar, terus nanti mungkin ada apa, senam lantai katanya tadi kami berkelakar dia mau bikin senam lantai sama zumba katanya gitu. Jadi apa pesan Bapak untuk kabit olahraga terutama AI Jakarta Selatan? Kabit olahraga sama Jakarta Selatan apa nih beda nih? Kabit olahraga dan panitia Oh, AI Jakarta Selatan. mungkin kita bedain ya, artinya kan ini untuk yang acara inilah ya, Ya. Jakarta Selatan belum tentu juga akan Tahun depan. didaya gunakan membantu untuk yang tahun depan kan bisa bergilir. Oh, Belum tentu lagi Jakarta Selatan, belum tentu. Nah, tapi memang kabit sebenarnya gini loh, kita ini punya potensial luar biasa kalau kita bicara di sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu kan kumpulan orang-orang. Yakin dan percayalah, kita advokat ini punya bakat kok semua. Jadi apalagi leadership ya. Nah, kita hanya perlu sedikit inisiatif aja. Makanya di kami ada inisiatif dari anggota manapun, nggak perlu kabit. Bagus dan memang make sense dan memang untuk bermanfaat untuk anggota, pasti kita akan sambut. Sepanjang memang dengan pertimbangan banyak hal ya. Karena ngurus organisasi ini kan juga kita nggak naif juga, kita itu butuh anggaran. Semua organisasi begitu. Nah, makanya itu kita baru mulai ini, DPC itu pasti perlu support full dari DPP. Gitu. Nah, berarti kita nantikan event selanjutnya dari DPP AI Maju Bersama ya Pak? mudah-mudahan. Jadi kita bukan hanya rekrutmen aja. Kalau menurut saya ya, organisasi advokat itu kan sebenarnya wadah. Namanya wadah itu kan rumah. Rumah itu kan kalau turun lagi nyaman. Kita nyaman nggak sih di rumah kita? Kalau bicara soal rumah itu kan bukan hanya kita tempat untuk tidur. Betul ya? Bukan tempat untuk kita hanya istirahat, tidak. Tempat kita membesarkan anak. Banyak loh. Nah, kalau kita bicara konsep itu, berarti organisasi ini harusnya lebih punya banyak manfaat untuk anggota. Ya. Jadi rekrutmen itu memang kewajiban kita sesuai dengan undang-undang, mencetak advokat baru. Tetapi kalau sudah cetak, apa nih treatment ke advokat-advokat yang sudah ada? Selain KTA, selain perlindungan hukum, kan gitu. Ini mungkin kita mulai dengan olahraga. Mungkin tuh ada ketum pas bener ini. Udah datang ya? Mau kita gabung di sini atau Mungkin bisa lah ya, bisa aja kali ya? supaya tidak saling terkontaminasi. Ya. Nah, kalau dari saya sih gitu, Mbak Rizka, Hukumaidi, ya saya juga apresiasi nih menjadi media partner untuk acara ini, gitu ya Mbak Rizka. Dan kami masih tetap ada di sini. Dari pagi sampai jam 10. Ya mungkin kita prediksi kita sampai jam berapa ini? Mungkin bisa jam 12, jam 1. Memang prediksi kita gitu untuk serah terima piala. Ya mudah-mudahan ke depan kalau kita bicara lagi soal persatuan advokat secara umum, kita harus banyak belajar dari semangat-semangat teman-teman pada saat mengikuti turnamen. Ternyata mereka ini nggak garang-garang kok. Ternyata mereka ini nggak keras kepala seperti kalau kita lihat, oh saya harus yang menang, saya harus yang ini yang benar. Tidak. Gimana cara kita mentreatment mereka, bagaimana cara mereka tuh merasa memang organisasi adalah rumah yang nyaman untuk mereka tinggal. Itu aja yang kita bangun. Dan terbukti tadi tanpa protes. Biasanya kan kalau advokat pasti ada protes apa kayak gitu. Ada kredit dikit. Kalau ini mulus ya Pak dari pagi. So far luar biasa ini. Ya. Makanya saya apresiasi banget ini sama panitia dan peserta ya. Berarti Ya. peserta kita ini sudah jiwa besar semua. Ya. Dewasa semua ini. Bagus banget. Closing Senang statement, kita. Ya. closing statement Pak untuk para peserta, apresiasi apa yang akan Bapak katakan?
Kalau apresiasi sih udah banyak kali ya, semua saya apresiasi. Cuman gini lah, untuk peserta mungkin saya terima kasih, terutama dari teman-teman AAI dan juga ke seluruh organisasi di luar AI. Artinya inilah yang kita akan butuh. Kalau misalkan teman-teman yang lain pun juga dari organisasi lain mengadakan acara, kita juga tidak akan segan untuk bantu mensupport dalam arti kata untuk memeriahkan. Karena jangan sampai ada gap. Oh, karena organisasi bukan kita punya, ngapain kita ikut situ? Kenapa? Oh, dibikin sukses mereka loh. Nanti mereka yang bagus. Untuk apa? Gitu loh. Kita nggak ke situ kok arahnya. Nanti mereka akan menilai. Advokat akan menilai mana yang memang tulus dan benar-benar memang mau kerja untuk mereka. Ya, Itu aja sebenarnya. ya, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Takut kabur Semangat. ketumnya, Takut kabur. ya kan? Tapi Soalnya nggak sudah mungkin lirik-lirik ke kabur. situ. Tapi nggak mungkin kabur karena dia harus serahin hadiah kan, trofi. Oh, benar. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Sama-sama, Mbak Semangat, Rizka. semangat terus, masih belum ngantuk ya? Belum, mudah-mudahan belum lah. Tapi baterai udah 50% lah ya. Memang ya inilah konsekuensi kan. Hari Minggu lagi. Nah inilah hari Minggu kita harus di sini seharian. Ya, ya, ya. Ya konsekuensi lah kita ngelayanin kan. Tapi Bapak nggak disomasi sama Ibu? Sudah hampir. Oh, sudah hampir. Berarti Karena- belum ya? Bola aja kan Mbak Rizka tahu kan, setiap bola pasti selalu ada saya. Ya. Sabtu Minggu selalu ada saya. Di Jakarta latihan pasti ada saya. Itu bentuk saya, loyalitas saya untuk ngelayanin buat anggota lah, teman anggota. Karena saya agak itu banget. Tapi Ibu juga mungkin melihat bahwa ini untuk kegiatan Bapak yang positif kan. Jadi, Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita jalani baik, kita jalani tulus, pasti ujungnya akan bermanfaat baik untuk saya. Saya percaya itu kok. ya, baik. Terima Ya. kasih Bapak. Terima kasih ya, Mbak Rizka, Sampai- sama tim Hukum ID. Sampai jumpa.